Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan laporan akhir PBL Fabrikasi dan Produksi Pengelasan yang telah dilaksanakan semester ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yudi Samuel Siregar, Muhammad Ilham saya sendiri, dan Syahrul Kurnia Hardiansyah Sopan. Pada presentasi kali ini kami akan menjabarkan sebanyak 7 bab. Pada bab pertama mengenai skid frame. Skid frame adalah structure yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi proses loadout atau pemindahan peralatan berat menggunakan metode skidding pada proyek ini, yaitu berupa skid frame. Teori loadout. Loadout merupakan tahap kritis dalam konstruksi yang di mana proses ini berupa pemindahan struktur berat dari tempat satu ke tempat lainnya menggunakan metode skidding dengan alat skid frame. Peran dan fungsi skid frame. Skid frame memiliki fungsi dan peran sebagai stabilitas untuk proses loadout. Yang kedua sebagai memberikan kemudahan akses. Yang ketiga memberi dukungan struktur. Yang keempat memberikan pengurangan waktu atau menghemat waktu karena proses dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Masuk, iya, masuk. terdapat beberapa komponen kunci pada skid frame. Yang pertama berupa rangka utama, kaki penopang, crossbeam, bracket, dan penguat. Kesimpulan, skid frame memainkan peran yang sangat penting dalam proses loadout struktur berat. Dengan memberikan stabilitas, kemudian akses, dan dukungan struktural yang kuat, skid frame tidak hanya memfasilitasi pemindahan peralatan berat, Attention. tapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional. Selanjutnya, bab 2 akan dijabarkan oleh teman saya. Kepada Syahrul dipersilahkan. Bab 2 pemodelan 2D dan 3D skid frame. Pendahuluan pentingnya pemodelan dalam skid frame untuk industri. Pemodelan 2D menggambarkan ini gambar 2D Project Agogo. Lanjut, pemodelan 2D struktur skid frame. Proses menggambar profil dasar secara manual dan menggunakan SolidWorks. Lanjut, pemodelan 3D struktur skid frame. Setelah 2D-nya setelah 2D jadi, maka lanjutannya melakukan pemodelan 3D menggunakan software SolidWorks. Prosesnya melalui langkah-langkah membuat model 2D, terus pembuatan fitur 3D seperti extract, revolve, sweep, dan detail seperti H-beam, C-channel, L-angel. Lanjut, ada assembly, metode perakitan untuk membentuk struktur skid frame, dan penambahan material. Setelah itu rendering, dan ini gambar desain 3D skid frame di SolidWorks. Kesimpulannya, pemodelan yang akurat penting untuk hasil desain yang optimal dan sesuai spesifikasi. Lanjut, bab 3, pembuatan schedule dan RAB. Pendahuluan. Kunci ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu perencanaan yang matang baik dari segi waktu maupun biaya adalah kunci untuk keberhasilan suatu proyek. Lanjut, teori penjadwalan. Teori penjadwalan berguna untuk menyelesaikan proyek dalam waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa metode penjadwalan yang digunakan. Satu, Gantt chart. Digunakan karena
mudah dipahami dan memberikan gambaran umum yang tentang kemajuan proyek. Dua, critical path method. Eh, biasanya dapat fokus pada aktivitas yang paling berpengaruh terhadap durasi proyek dan mengambil tindakan untuk meminimalkan risiko keterlambatan. Tiga, program evaluasi and review teknik. Mirip seperti CPM. Untuk setiap aktivitas optimis, pesimistis, dan paling mungkin. Dalam proyek ini kami menggunakan Gancar karena kesederhanaan dan gampang dipahami. Lanjut, teori RAB, yaitu untuk seluruh aktivitas dalam proyek penting untuk mengelola keuangan dan menghindari pembengkakan biaya. Komponen utama RAB yaitu biaya material, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan keuntungan. RAB menggunakan metode bottom up, menghitung biaya setiap komponen secara individual sebelum dijumlahkan untuk total biaya. Lanjut, proses penyusunan gambar. Pada proses pembuatan skid frame ini mengikuti langkah-langkah berikut. Satu, identifikasi gambar. Dua, estimasi durasi. Tiga, penentuan ketergantungan aktivitas. Empat, pembuatan Gantt. Lanjut, tabel penyusunan jadwal dan Gantt. Sebelah kanan ada desain dan gambar teknik membutuhkan 2 hari. Fabrikasi pertama, persiapan material membutuhkan 1 hari. Marking membutuhkan 2 hari. Pemotongan material membutuhkan 2 hari. Fit up membutuhkan 3 hari. Welding membutuhkan 5 hari. Inspeksi NDT membutuhkan 4 hari. Finishing 1 hari. Total waktu 20 hari. Gancarnya seperti berikut dapat dilihat. Lanjut, proses penyusunan RAB. Proyek pembuatan skid frame ini meliputi langkah-langkah berikut. Satu, daftar material. Dua, estimasi biaya material. Tiga, estimasi biaya tenaga kerja. Empat, estimasi biaya overhead. Lima, menentukan keuntungan. Lanjut, di sini ada tabel RAB untuk biaya material, H-beam, C-channel, elektroda SMAW. Semua per pieces dan per kilonya ada pada tabel tersebut. Lanjut, kesimpulan. Pada pembuatan RAB dan scheduling ini dapat membantu mengatur waktu dan sumber daya agar proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sedangkan RAB memberikan gambaran jelas tentang biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lanjut, bab 4 Analisa akan kekuatan dibacakan struktur oleh skid Yudi. frame. Pendahuluan, analisa pemodelan 3D pada skid frame ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan skid frame dalam menahan beban dan diharapkan selama pengoperasian. Teori stress strain displacement and factory of safety. Stres yaitu ukuran gaya internal persatuan luas, di mana terdapat tegangan tarik, tekan, geser, lentur, strain, ukuran deformasi material akibat beban, displacement, displacement, ukuran perpindahan suatu titik pada struktur akibat beban, faktor of safety, rasio antara kekuatan luluh material dan tegangan kerja yang diizinkan. Selanjutnya merupakan tahap dari pengujian, yang dimana dari desain 2D ke 3D. Pertama, pembacaan gambar sebelum masuk ke aplikasi SolidWorks. Yang kedua, setelah itu membuat pola 2D sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Ketiga, yaitu tahap terakhir, ubah pola 2D yang telah dibuat menjadi pola 3D.
dan juga menambahkan Wellman. Tahapan analisa struktur script frame di SolidWorks. Tahapannya ada seperti berikut ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil yang didapatkan setelah melakukan uji coba penelitian menggunakan SolidWorks diperoleh nilai tegangan von Mises maksimum sebesar 65,10 MPa. Nilai ini merupakan tegangan tertinggi yang dialami oleh struktur ketika diberikan beban. Analisa Analisis distribusi tegangan. Distribusi tegangan pada skid frame pemodelan 3D memperlihatkan terhadap konsentrasi tegangan yang lebih tinggi di sekitar area titik tumpu, fixed geometry. Kesimpulan, analisa kekuatan struktur skid frame merupakan proses penting untuk memastikan keamanan dan keandalan desain dalam menghadapi beban operasional. Pembuatan WPS. Pendahuluan. Pembuatan skid frame adalah aspek fundamental dalam industri manufaktur dan konstruksi, berfungsi sebagai struktur penyangga yang memberikan stabilitas dan kekuatan. Teori pengelasan. Pengelasan adalah proses penyatuan dua benda logam melalui pencairan yang dilakukan dengan pemanasan, di mana pemanasan tersebut mencairkan kawat las yang berfungsi sebagai pengisi. Teori WPS. WPS merupakan dokumen yang menjelaskan parameter dan variabel penting dalam pengelasan untuk menghasilkan lasan berkualitas dan konsisten. Pengelasan Penjelasan WPS yang digunakan. Untuk WPS yang digunakan pada proyek ini menggunakan standar kode AWS D1.1, D1.1M, ED 2020. Kesimpulan, pembuatan WPS adalah langkah penting untuk memastikan proses pengelasan dilakukan dengan benar dan aman. Berikut adalah gambar WPS dari skid frame project yang kami kerjakan. Di kiri merupakan WPS dengan standar AWS D1.1, sedangkan di kanan adalah AWS dengan standar DNV. Selanjutnya ialah proses pengelasan dan NDT. Pengelasan baja terutama dalam konstruksi mesin menghasilkan tegangan tinggi di sekitar daerah yang terkena panas atau biasa disebut dengan HAS selama proses pengelasan. Yang berbeda dengan sambungan baut atau keling. Well map and NDT map. Dalam konteks ini, well map adalah dokumen yang menggambarkan lokasi dan jenis sambungan las dalam suatu proyek. Sedangkan NDT map mencakup informasi mengenai area yang akan diuji menggunakan berbagai metode NDT. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan ketika proses fabrikasi dan NDT kemarin di workshop 2. Selanjutnya ada tahapan pekerjaan dan proses pengelasan. Tahapan pekerjaan pada proses pengelasan. Ada 5 tahap yang dimana kita harus mempersiapkan material, menempatkan material, pengaturan parameter las, pelaksanaan las sesuai dengan WPS yang ditetapkan, dan pembersihan setelah pengelasan, yaitu membersihkan slag atau kerak dari permukaan las. Tahapan NDT. Tahapan NDT adalah proses pengelasan. Pada proses pengelasan meliputi pertama mempersiapkan area uji, yang kedua memilih metode NDT yang sesuai, yang ketiga pelaksanaan uji NDT, keempat analisis hasil uji, dan juga mencatat record berupa report. Selanjutnya dokumentasi. Selanjutnya ada hasil NDT yang telah kami lakukan, di mana kami harus melakukan VT secara 100% dan dilanjutkan dengan MT sebesar 20% sesuai dengan welding map dan NDT map yang ada menurut Project Agogo. Dan kami mendapatkan defect berupa arc crater pipe. Kesimpulannya, proses pengelasan dan pemeriksaan NDT adalah langkah-langkah krusial dalam memastikan integritas struktur dalam suatu proyek.
Dengan mengikuti prosedur yang benar dalam pengelasan serta melakukan pemeriksaan entity secara menyeluruh, kualitas sambungan dapat terjamin. Ini merupakan gambar dari welding map dan entity map Project Agogo. Bab 7 berupa kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh teman saya Sarul. Kepada Sarul dipersilakan. Kesimpulan, efisiensi dan kualitas adalah kunci keberhasilan dalam pembuatan skid frame. Proses pengelasan yang terstandarisasi dan penerapan NDT sangat penting untuk memastikan kualitas. Proyek ini telah berhasil menyelesaikan beberapa tahap, termasuk pembuatan 2D, 3D, dan penyusunan WPS, seperti dan pengujian NDT juga. Untuk saran, beberapa saran untuk memperbaiki di masa depan. Yang pertama, pengembangan WPS agar memperbarui dan memperbaiki prosedur. Selanjutnya ada eksplorasi metode NDT menggunakan metode NDT yang lebih canggih agar meningkatkan deteksi cacat. Dokumentasi yang lebih lengkap yaitu menambahi detail gambar untuk memudahkan pemahaman. Lanjut, penggunaan material yang lebih unggul. Mempertimbangkan material dengan sifat mekanik yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatan skid frame. Mungkin itu saja yang dapat kami jabarkan selama proses presentasi kami kepada Anda semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unsur makola wala tanzur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.